pentingnya kita ingin mengamalkan agama selama hidup kita dan pentingnya kita mengusahakan agama. Baiklah hadirin yang sebelum daripada kembali di mimbar menyampaikan perkara-perkara agama kita sebagai muslim hak muslim kita sama-sama terlibat dalam majelis kita gunakan dengan hidup merapatkan insyaallah. Boleh dari yang masih di belakang bersama. Semoga dengan kita menghidupkan sunnah Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita. Amin. Apa yang disampaikan oleh Mubayyid sehingga hari yang mulia hidup kita ada mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan para sahabat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Bahagia di dunia kata ulama senantiasa hidup kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di akhirat, di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Dan kita duduk di sini bukan mendengarkan daripada bayan-bayan yang wah. Kita duduk di sini hari mulia kita sama-sama bagi pikir hari mulia. Pikir bagaimana diri kita selamat, keluarga kita selamat, saudara-saudara kita di seluruh alam ini bisa selamat, bisa mengamalkan agama di dunia. Dan tuan-tuan yang mulia, di ujung pembicaraan akan ada tawaran bagaimana pentingnya kita menyampaikan agama hari mulia. Karena sebagai umat baginda Rasulullah SAW, di samping kita beribadah punya hak yaitu menyampaikan agama hari mulia. Nah, kita sama-sama ambil bagian, sama-sama berdiri dan 4 bulan insyaallah. Insyaallah. Boleh yang tahu kepada para penanggung jawab halaqah ataupun jawab diminta perwakilan untuk duduk di ruangan taskil 2 orang ataupun 3 orang silakan. Dari mulai jam barat 1, 2, 3 sampai jam utara 9 Lembang Raya dan sebagainya. Boleh 2 orang minta untuk menjawab di ruangan taskil. Silakan yang di boleh Pak yang di belakang bersegera merapat Pak ke depan masuk. Bergeser sedikit maka Allah geserkan kita ke negeri jauh. Amin. Aceh, Papua. Bergeser saja sedikit, korban sedikit untuk agama, hidayah agama. Mari Pak silakan hanya di belakang. Bersegera Pak merapat ke depan Pak insyaallah. Mari Pak masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkala 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falyahmidillahu hayatan thayyibah. Wa qala aidan wa qul lahum qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah Bapak-bapak yang mulia, kembali kita akan duduk di sini dalam rangka menjaga iman kita. Karena Allah sudah menetapkan syarat bahagia ini iman. Kenapa kita sekarang belum bahagia? Imannya belum mencukupi. Orang kaya belum bahagia karena imannya belum mencukupi. Orang miskin belum bahagia bukan karena miskin, karena imannya belum mencukupi. Karena syarat daripada amal soleh adalah iman. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang tadi disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min
ala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia orang yang beriman, maka dia akan dihidupkan dalam keadaan yang baik. Dan ini tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, karena suasana dan keadaan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menunaikan janjinya dalam setiap saat dan keadaan. Allah menunaikan janji tidak bersyarat kepada suasana dan keadaan, karena suasana keadaanlah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim alaihissalam beriman, bertakwa, di dalam api pun bahagia. Nabi Yusuf alaihissalam 17 tahun di dalam sumur, bahagia di dalam. Nabi Ayub alaihissalam badannya belatungan, 17 tahun ya sama ya, atau 7 tahun, 17 tahun, bahagia juga hadirin. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya raya, bahagia juga hadirin. Jadi sebenarnya kita ini calon-calon yang bahagia sempurna insya Allah. Karena setiap makhluk Allah atau benda-benda ini ada fungsinya. Benda-benda ini ada fungsinya dan ada tempatnya. Fungsinya makanan, biasanya ini juga biasanya biasanya nizamnya ini makanan ini mengenyangkan, tempatnya di perut, benar ya. Kemudian pakaian, fungsinya melindungi ya dari dingin, hawa dan sebagainya, tempatnya di badan. Mobil sudah tahu lah fungsinya insya Allah ya, tempatnya di garasi. Uang tempatnya di mana Pak? Di saku atau di ATM insya Allah ya, kalau yang banyak di ATM. Agama ini, iman ini fungsinya di hati Pak, tempatnya di hati, fungsinya membahagiakan. Walaupun perutnya kenyang, walaupun uangnya banyak, walaupun bajunya bagus, walaupun mobilnya mewah, tidak ada iman, tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sumpah hari ini, qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang yang beriman. Gak ada sungguh bahagia orang yang miskin, sungguh bahagia orang yang kaya, sungguh bahagia orang yang datang. Nah, sungguh bahagia orang yang kuat, sungguh bahagia orang yang sehat, sungguh bahagia orang beriman. Bahkan kalau nggak salah, sungguh bahagia orang Islam pun tidak ada. Bahagia orang beriman. Makanya kita akan tahu adiknya, kenapa ada dua, ada muslimin wal muslimat, mukminin wal mu'minat. Eta kene lah sarua ente Pak. Semua orang Islam akan masuk surga. Semua orang Islam akan masuk, walaupun berzina ya Rasulullah, walaupun mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri. Wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, walaupun berzina ya Rasulullah, walaupun mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri. Karena hadis itu tong disampaikan, hadisnya sampai ke Rasulullah, sampai ke segala. Walaupun berzina, walaupun mencuri, ya, walaupun kamu tidak ridho wahai Abu Dzar, semua orang Islam akan masuk surga. Hanya orang beriman bebas neraka. Jadi banyak orang Islam yang masuk surga. Hadirin yang mulia, untuk perkara itu Rasulullah SAW
membujuk-bujuk, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat saja, aku akan membelamu dan jadi saksi di hari kiamat. Dan memang orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang amalannya cuma la ilaha illallah, tidak punya amal lain. Sehingga penduduk neraka mengejek kalian. Sarua kenehlah antum jeung anak teh, antum Islam teh anger we didurungnya dugi ka gehe nya. Maka ketika ucapan itu terdengar Allah merasa malu, maka diangkat dimasukkan sungai kehidupan, digantengkeunnya saganteng-gantengna, terus dikeluaran ngemut sok cita-cita yang naon beakeun cita-cita terus cita-citana beak apa mikirnya yang itu dia baru awalnya mudah-mudahan eta teh lain urang ya mudah-mudahan lain urang ya terus masuk surga tuh mudah-mudahan ya kang Isa 40 dinten terus kantos terlewat Pak, insya Allah yakin mual karena kaliwat insya Allah 40 dinten terus kantos kaliwat secara imam insya Allah maka mulia saapasna eta jalmi ngemut setelahnya orang itu berpikir, maka Allah berfirman, wahai Jibril, kalikan 10 kali lipat dunia apa yang dia pikirkan. Itulah surganya. Ini Bapak yang mulia, iman teh hajat orang saja. Orang masih meninggalkan, saya dia orang beriman, ngomong atuh terusnya. Nganu ditarget ku Allah mah iman lain aya-ayana. Tapi iman dibikinkeun ku Allah sareng roh. Maka senantiasa Allah dulu beriman. Padahal urang di atas iman. Insyaallah nya. Urang di atas iman insyaallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang beriman, berimanlah kamu. Maka saudara-saudara, ulama teh aminu kama amanan nas. Beriman kamu seperti imannya para sahabat Nabi. Gimana nuraras namanya? Kan orang itu peryogi, kenapa ngaku beriman ke peryogi? Yang pertama gaduh ciri, kenapa? Jadi cirina terendah iman teh kenapa? Sholatnya sok ka masjid. Bahkan Rasulullah sanggup ngagaransi ya upami anjeun tinggal hiji pameget pulang anting bolak-balik dari rumahnya ke masjid, saksikan jangan ragu-ragu dia orang yang Komo pangitan upami imana anu paling gede ya. Ya mah cerenah aja. Sok sanaos sada jalmi teh salat sepanjang malam, berzikir tidak berhenti, tapi tidak menghadiri salat Jumat dan berjamaah. Soal Ibnu Abbas termasuk apa? Dia ahli neraka. Jadi Bapak mulia ulama teh terus meninggalkan ayeuna teh umat teh menderita sama dengan tidak bahagia. Karena apa? Karena masjidnya kosong. Berarti monsensus loba kene nu teh ka masjid dibatan anu ka masjid. Berarti sama dengan Allah Maha benar ya kan ya. Sehingga orang yang upami tos ngaos Quran, urang nyebatan kumaha? Shadaqallahul azim. Nah, berarti lamun loba nu teh ka masjid, loba nu teh bahagia ibatan bahagia. Seandainya saja kita menyangka bahagia karena kita dalam keadaan tertipu,
Orang kafir jelas tertipu. Bahagia ada di benda-benda. Memboga mobil bahagia, hidup sehat bahagia, punya istri cantik bahagia. Orang Islam ini anu katipu apa yang bahagia ku agama dan agama bakal sukses ku harta. Sehingga sibuk mempersiapkan harta tapi tersempat amal agama. Padahal bahagia ku amal agama. Amal agama itu Bapak yang mulia ada janji Allah. Dan janji Allah ini pasti Bapak yang mulia. Jadi ini namanya ketentuan Allah adalah janji Allah. Lain upami gundul pasti banjir, itu belum tentu Bapak yang mulia. Upami ngakal pasti ngakal, belum tentu juga Bapak yang mulia. Yang berobat belum tentu sembuh, yang menikah belum tentu punya anak. Yang pasti adalah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tabdila li sunnatillah, la tabdila li kalimatillah. Allah tidak akan mengganti sunnahnya dan Allah tidak akan merubah kalimatnya. Nah ini orang malas ngamakan agama apa mulia. Lantaran orang anggap agama jangan bagjakan akhirat ngumpul. Padahal janji Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dalam amal agama, tidak dalam asbab. Ayeuna bapak mulia mun dietangkeun tong golong anu ieu mah anu bertentangan ya. Cek sabagian jami orang kudu cukup mau orang tapi loba duit nya terus Pak pasti dana otak lama gitu mencukup aja realistik ieu yang sembako ieu nya kitu nya terus uang jajan ieu uang jalan-jalan ieu apa sih cukup kalau gaji sakitu mah gitu kan. Tapi eta bapaknya tidak ada satu potong ayat pun di dalam Al-Qur'an yang mengatakan orang kaya pasti cukup. Pasti Pak. Cukup hanya ada dalam amal agama. Orang siapa baca Yasin pasti. Orang siapa silaturahmi dicukupkan deh. Orang siapa zikir pagi bukan. Orang siapa dakwah. Orang siapa sedekah. Sedekah Pak. Barang siapa bersedekah dicukupkan rezeki. Cek otak orang mau apa? Beak katanya. Kita mah lain beak gimana wae teu mani. Iman orang teu mani padahal asbab orang beriman adalah amal. Asbab dulu mah tidak ada ketentuan poek Pak. Bisa wae sebenarnya sekarang hari mah mam cengek sareng tahu mam cengek dan heula terus Pak ai tahunya dipakai kaya. Belum ada ketentuan namanya tahu saya jadi milik orang. Tapi amal agama mah pasti Bapak. Amal agama pasti taruhana Allah. Taruhana Allah. Orang kan kurang keyakinan tadi. Lantaran kacamata orang, kacamata Yahudi dianggap kurang. Kacamata Nasrani dianggap kurang. Upami orang ngai kacamata belum Pak. Mata langit jadi berem. Kamu itu jami berem. Bahkan muntuknya bodas berem. Sebenarnya muntuk berem atau nama kacamata berem. Gaya hidup kurang, manage kurang, mindset kurang teh, mindset Yahudi sehingga miskin pasti sangsara. Karunya si eta sangsara, tapi ayo bahagia. Karena takwa mereka dunia, para sahabat bahagia walaupun ditombak. Maka dunia waktu ditombaknya, Amar bin Qabusnya. Apa guna aya pada yang amalan asli teh nya can direalisasi
disebutkan ya tadi Pak, di tombaknya Pak Abu Sufyan bres langsung nyarios Pak, fuztu wa rabbika Pak, sukses aku demi Tuhan yang Ka'bah. Sampai ngelongit Pak, terbang mayatna ke langit, les ke langit. Awitan jadinya eta nombak teh kapikirannya terus Pak. Saya aneh ditumbak kata persembunyian sampai tak tahu. Nama penanti yang menang mau ya banyak penjajah ke Indonesia kayak dah semua Pak yang Pak gitu ya. Ada para sahabat sukses saya sukses, ternyata asbab takwa kepada Allah ruhna bahagia. Sedangkan untuk berjalan lama Pak awak keluarnya tahu melangkah terus ke kubur, ke Sirot, ke Mahsyar, terus ke Mizan, ke surga. Perjalanan rumah tak ayat tungtungnya Pak. Tak bekal iman eta Pak. Maka saudara-saudara Bapak mulia, ketika lu berjalan sudah tidak mau suku terus naik gitunya. Terus kalau buat pas kan hati pak udah apa tukal tukal kan dia pasti tutup pas ada yang pasti biasa ngadangnya pasti biasa dimari nah gimana orang kesehatannya nama saudara Pak sakaratul maut langsung nyeri di 300 tebasan pedang. Nah, ngeri ari sahabat bisa bersemboyan, bisa ya. Kumagi Pak, kanyerina elek ku kangeuna surga ditinggalikeun gelap. Allah. Nyeri Pak. Tapi ari singitna surga geus kabeh. Oh, Akbar. Nyeri saudara selama nyeri, da teh itu nyeri. Ari surga geus tingalikeun jadi teh nyeri. Bahkan saudara kieu Pak sebenarnya ieu mah jang ahli korban ahli korban sadaya abi ge ya ampun. Jadi waktu si Jero ieu Pak dongkap ka hiji jalmi bade nyambut kana nyawana teh langsung di stop Pak amalanna. Heup. Saya mah asup pikir mata Quran awas sekali. Saya kayak gitu Pak. Maka anjeunna milari jalan lain karena ubun-ubun, karena tangan, karena kaki, karena cepit, karena jalan. Dihalangan ku amal-amalna karena tangan, sok sedekah, sok musab karena cepit, karena kaki, sok kurus. Sok kurus Pak, sok ka masjid, ya. Sebagian nama sok ka masjid. Tapi Pak sok kurit sadayana, aku pernah ditagih orang lama Pak, hebat nang kurit sadayana. Bapak ting katamunya, upami pas sampean ngaleka, anon ka bawah teh Pak. Apa? Lambai bawa dagingnya iya ka bawah. Apa ka bawah? Berarti menggurit bisa dilama kabeh jang Allah. Cara ditinggalkeunnya. Jangan ditinggalkan. Kumagi amal istimewa umat adalah huruf Pak.